Faisali dan Ausobaeva Bibishara, dua pecatur wanita yang memiliki 7,5 poin dari 13 babak. Dan di babak ke-14 ini adalah penentuan the last game, teman-teman. Faisali menantang pecatur kuat asal Rusia, Katerina Lagno. Buat yang tanya kenapa benderanya FIDE, karena Federasi Catur Rusia di-ban. Nah, jadi pecatur Rusia nggak boleh pakai bendera Rusia. Kemudian di game lain, Ausobaeva Bibishara melawan kompatriot dari Faisali Ramis Babu, yaitu Divya Desmus. Nah, di hasil Divya Desmus remis. Bagaimana di hasil Faisali Ramis Babu? Ini game yang sangat menarik. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe. Jangan lupa jadi langganan dan jangan di skip iklannya, teman-teman. Faisali Ramis Babu merupakan kakak dari Pragnananda Ramis Babu, teman-teman. Memulai dengan langkah M4 dijawab dengan Sicilian Defense, kemudian kuda ke petak F3 dijawab dengan langkah D6, putih D4, makan lagi dengan kuda, kemudian kuda F6, putih kuda C3, hitam G6. Ini adalah Sicilia variasi naga atau dragon variation dengan ciri khas gajah fianchetto ke petak G7. Putih bishop E3, hitam bishop G7, putih F3. Buat teman-teman yang wondering, penasaran kenapa nggak main kuda G4 ya? Karena ada hukuman dengan gajah B5. Kalau ditutup dengan bishop, maka queen ke petak G4. Itulah kenapa putih mainin bishop G7 dulu. Dan hitam bishop G7 dulu. Dan putih langsung menjaga dengan F3. Hitam rokade, putih queen ke petak D2, hitam kuda C6, putih mengamankan raja dengan rokade, dan hitam D5. Gue menjelasin gini, sebenarnya dalam variasi Sicilia naga, putih memiliki dua pilihan setelah langkah kuda C6. Pertama, putih bisa mainin langkah gajah C4 untuk mencegah D5. Jika kalau lu nggak suka lawan jalan D5, lu bisa cegah dengan gajah C4. Yang kedua, kalau lu siap dengan langkah D5 dari lawan, lu bisa langsung rokade. Nah, lawan di sini jalan D5. Buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya ini adalah teori ya, di mana putih bisa mendapatkan pion D5 langsung. Kalau putih langsung ambil, maka jawabannya seperti ini. Hitam akan berani memberikan benteng bahkan, karena kalau diambil maka gajah F5. Nih, walaupun putih menukar dengan dua benteng, tapi di sini tetap bahaya buat putih, karena putih perwiranya masih belum aktif. Nah, ada langkah kejutan dari Faisali Ramis Babu. Nah, gue belum pernah lihat sebelumnya. Dia tidak langsung makan, tapi dia langsung mainkan langkah gajah C4. Ini menarik. Saya udah sampai sih. Gajah ke petak C4 yang kalau dimakan tetap kehilangan queen dan rugi ya. Maka di sini hitam mainin langkah gajah E6. Harusnya yang terbaik E6. Kalau hitam E6, putih kemudian gajah B3, kemudian queen C7. Ini slightly better for white, unggul tipis buat putih. Akan dilanjutkan dengan H4, kemudian kalau dia di sini H5 akan dimainkan langkah G4 kayak gini. Apa yang dilakukan oleh Katerina Lagno yang merupakan istri dari pecatur kuat Rusia Grischuk, dia mainkan langkah gajah 6. Nah, ini kayaknya pengetahuan dari Faisali Ramis Babu ya. Dia makan, kemudian makan, kuda makan, kemudian makan. Makan pakai kuda dulu, kemudian dimakan, dan kemudian hitam benteng B8, ancam pion B2. Ya, putih mainin langkah gajah B3. Hitam kemudian di sini menolak pertukaran, dan di sini putih sudah unggul ya. Jadi setelah benteng B8, putih udah unggul di angka 1, udah besar, great move. Queen ke petak C8, tujuannya mau makan, dapetin pion B3. Putih great move lagi, raja B1. Hitam di sini harusnya mainkan langkah benteng B5. Tujuannya bisa A5 ya. Atau dia bisa manuver juga. Apa yang dilakukan oleh hitam? Hitam di sini melakukan pertukaran. Nah, ini kayaknya udah miss ya. Udah di luar pengetahuannya dari Katerina Lagno. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena seorang Grandmaster top seperti mereka pasti sudah mengetahui line-line atau variasi apa yang akan dimainkan. Putih makan dengan pion A, kemudian hitam A5, putih gajah D4. Kenapa gak dimakan? Bahaya dong, lu jangan ngambil pion terus. Aduh, jadi ayam sayur kita kalau gampang makan gitu ya. Lihat langkah Grandmaster, gajah D4. Ya, jadi kalau lu makan di sini, lu bakal di-counter dengan benteng A8, terbuka jalur ini. Kalau misalkan lu cabut queen ke petak C5, maka queen A6. Maka kalau lu mau jadi lebih jago lagi, jangan terlalu gampang makan-makan kayak gitu. Gajah D4, grip move, hilangin gajah yang kuat. Hitam menolak dengan E5. Kalau di sini benteng D8, putih queen E3.
Jadi percuma dia langsung mainin langkah E5, putih gajah C3 dan hitam bongkar dengan A4. Harusnya di sini Faisali juga menolak dengan B4, tapi dia masih sempat-sempatnya makan. Menurunkan keunggulan dan hitam queen ke petak C4. Ancam lagi. Putih B3, nggak ada guna sebenarnya karena pasti pionnya jatuh. Dan bikin sedikit bahaya karena terbuka jalur A-nya. Putih benteng H ke petak E1 dan hitam benteng B5. Kalau benteng A8 hilang dong queen. Benteng B5 dengan tujuan benteng yang satu ke petak A8, putih ancam dulu, queen mundur ke petak A7, dan putih menawarkan pertukaran queen, queen menolak lagi ke petak C7, dan kemudian queen D3 ancam benteng, queen naik ke petak B6. Putih harusnya di sini langkah terbaiknya F4 dengan menekan pion E5 dan terjadi pertukaran, tapi memilih langkah aman gajah B2 yang ternyata kurang bagus. Hitam tidak mainkan langkah benteng A8, tapi benteng A5 dulu. Harusnya benteng A8. Putih gajah C3, benteng balik lagi ke petak A6. Putih queen E3, queen ke petak C6. Dikasih pion, tapi kehilangan gajah ini bakal bahaya, karena gajah ini sangat penting menjaga petak A1. Putih benteng C4, queen ke petak E6. Putih queen ke petak E4, hitam benteng F ke petak A8. Putih benteng C5, hitam H5. Padahal benteng C5 ini kalau makan ini juga bahaya. Sebagai contoh, kalau misalkan dimakan pakai bishop, maka ada benteng A1. Jadi benteng C5 nggak ada guna itu ngancemnya. Jadi kalau dimakan benteng A1, dimakan checkmate. Kalau naik benteng ke petak A2. Apa yang dilakukan oleh putih? Putih mainin langkah salah lagi. Harusnya benteng C7, tapi dia di sini G4. Harusnya putih benteng C7 setup dua benteng sejajar di baris 7. Hitam makan, ya tapi walaupun salah masih tetap unggul ya. Makan, kemudian raja ke petak H7. Putih benteng C ke petak D5. Sepertinya ingin menyederhanakan salah satu benteng supaya nggak ganggu ke petak ini. Hitam queen C6, putih bishop B2. Ini jangan sampai kebongkar ya, makanya posisi queen penting sekali. Kemudian hitam harusnya queen F6, tapi benteng A2. Ayo nah. Ayo nah. G5 dimainkan, kemudian hitam queen ke petak B6. Mohon maaf ya kalau ada suara Aliona. Queen ke petak H4, raja ke petak G8. Putih queen balik lagi ya. Di sini menolak benteng D8 karena ada yang jaga. Queen ke petak E4. Kemudian benteng 2 harusnya ke petak A5. Tapi hitam di sini benteng 8 A4. Serem sih kalau dimakan checkmate, makan pakai queen rugi ya. Apa langkah terbaik putih? Ya skat. Raja ke petak H7 dan kemudian C4. What? C4. Berarti dimakan dong pion B3-nya. Yap, C4 tujuannya adalah mohon maaf, C4 tujuannya untuk apa? Kalau misalkan dimakan, maka queen ke petak H4, checkmate. Jadi, blunder yang dilakukan oleh hitam, sekarang bentengnya keancam dan ada ancaman checkmate petak H4 yang lebih sulit. Susah lah begini. Harusnya di sini hitam makan, kemudian dilanjutkan dengan queen F2, tapi ya juga ada begini, kalah juga. Akhirnya karena kadung panik ya dimakan pion C4-nya. Ya udah, tinggal menangnya doang. Makan, M4 sini, queen petak F2 ditutup. Queen D5, queen F3, benteng C2 dirapetin. Yang penting dia nggak bisa setup ancaman diagonal petak A1. Benteng S1, E3, menteri G2, selesai. Kalau diancam dengan menteri D4, maka menteri H3. Raja mundur, ada benteng C8. Gajah mundur, tinggal disikat, makan E3, selesai. Game yang sangat menarik, game yang sangat seru. Keduanya bermain untuk bertarung ya. Dan dari game lain, Divya Desmos seperti yang tadi saya bilang ya, remis posisi terakhirnya seperti ini. Ya, karena di awal juga memiliki masalah pada permainan yang rapat ya untuk Asabayeva Bibisara. Ini kalau dilanjutin nggak ada menangnya ya, cuma skak bolak-balik doang. Sementara kalau ninggalin baris ke-7 ini bahaya juga. Putih punya counter benteng H7, ada gajah D5, bahaya juga. Berkat kemenangan ini, Faisali Ramesh Babu keluar sebagai juara dengan 8,5 poin. Diikuti oleh Asabayeva Bibisara, Zujiner dengan 7,5 dan Goryakina. Ini akan menjadi era baru bagi percaturan wanita, top player wanita. Kenapa? Karena biasanya Cina lawan Cina terus, Tiongkok lawan Tiongkok. Nah, ini ada India lawan Tiongkok.
Faisal Rames Babu akan menantang Jo Jun untuk perebutan gelar juara dunia. Kapan tepatnya? Kita akan tunggu karena akan ada keputusan dari FIDE. By the way, gue pernah ngalahin dia nih, Faisal Rames Babu. Apa komentar kalian untuk game ini? Terima kasih sudah menyaksikan turnamen FIDE kandidat di YouTube Herald Chess. Yang pasti pantengin terus channel ini karena channel ini akan terus update setiap hari. Kalau kalian suka catur, inilah channel terbaik yang Anda harus tonton. Kita ketemu di video berikutnya, teman-teman.